Juara satu lomba tampil sekota Semarang dan lomba tampil juara satu di kota Semarang. Dan alhamdulillah keluarganya banyak dirawui para habaib. Namanya Pak Wahid. Banyak dirawui oleh para alim, para ulama. Bahkan Habib Ja'far yang almarhum baru saja sempat mendatangi rumahnya Pak Wahyu atau Mbak Kuin. Rumahnya kalau tidak salah di daerah Banget Ayu. Itu didatangi oleh para habaib karena apa? Karena anaknya ahli Quran, hafal Al-Quran. Saya tanya resepnya apa ya kan? Jarang sekali anak tersebut ditontonkan televisi sejak kecil. Terus dilantunkan ayat Al-Quran terus setiap bangun tidur baca Al-Quran. Mau berangkat sekolah, setelah sampai sekolah mempelajari Al-Quran. Sampai rumah baca Al-Quran, tidak habis-habis. Tapi yang kadang diajak jalan-jalan untuk apa? Refreshing dan kita apa? Jenuh. Tapi selalu ditarik lagi kembali ke Al-Quran. Handphone sama sekali tidak diberikan kecuali apa? Kecuali untuk melihat Al-Quran. Nah, terus jangan lupa panjenengan kalau pergi-pergi bawa tas atau nonton nih, panjenengan bawa Al-Quran. Nontonnya ya, bawa Al-Quran tidak harus mushaf Al-Quran karena Al-Quran bahaya gitu kalau ditaruh bawah atau ditaruh manapun karena tidak boleh menempatkan Al-Quran dimanapun. Tapi harus hati-hati. Bawa Al-Quran tafsir ini tidak apa-apa. Ini memberi contoh anak panjenengan ketika buka tas panjenengan, ayah bawa Al-Quran ya. Tidak hanya membawa dompet sama handphone saja. Tapi contoh, ayah Al-Quran ya, bawa Al-Quran. Iya, terus dibukakan Al-Quran. Terus panjenengan rasa silaturahmi. Anak yang pertama dulu tidak pernah saya ajarkan apa namanya untuk sekolah di sekolah yang tidak ada basic Al-Quran. Selalu saya tawarkan kemana sekolah mana. Ternyata minta di mana? Di kitab, mempelajari kitab. Yaitu alhamdulillah sudah hafal sampai 1000 alfiyah. Hafal. Alhamdulillah selesai SMA saya pindahkan di Tarbiyatul Quran Jepara untuk hafalan Quran. Dan anak saya yang ketiga ini masih di SD Islam Primadana, masih kelas 5, sudah hafal hampir juz 30. Ketika saya baca Al-Quran dalam potongan ayat Al-Quran langsung nyambung. Niki kalau berangkat saya pamit dina, saya berangkat dulu ya. Aku berangkat dulu sama Umi mau ngaji bareng sama bendara. Nah, ini waktu di kelas ya, tapi tentang Umi. Alhamdulillah. Niku saya begitu baca ayat Al-Quran, terima ulang mas ila waqa'iyah laisa liwaqa'atiha kadibah. Jadi nyawa, mau juga berdoa ya. Juga ini hafal. Alhamdulillah sudah hafal. Terus apa? Abasa niku lho apa? Alhamdulillah nampi kelas kan gansal. Karena setiap habis subuh saya dan uminya selalu baca Al-Quran. Tak kenal panjenengan, uminya kalau lagi head, nyekel Al-Quran tafsir bukan apa-apa. Buka mawon, maca mawon, insya Allah bentuk ganjar. Sing ra endok napa? Panjenengan maca mushaf Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran hanya orang-orang yang suci yang bisa megang Al-Quran. Itu. Salah satu yang paling mudah panjenengan menanamkan cinta anak kepada Al-Quran adalah dari diri panjenengan sendiri, dari ayah dan bundanya sendiri. Jadikan madrasah, jadikan rumah panjenengan jadi madrasah. Anak-anak, jadikan rumah panjenengan jadi sekolah yang paling utama anak-anak panjenengan. Selanjutnya sekolah yang Anda tuju, sekolah yang Anda titipkan anak-anak titipkan betul-betul sekolah yang bernuansa Al-Quran, yang selalu mendawamkan Al-Quran. Insya Allah anak pulang dari rumah panjenengan baca Al-Quran akan menjadikan contoh yang baik buat anak-anak panjenengan. Yang penting panjenengan tidak banyak mengeluarkan handphone ke anak dilihat lagi game. Ya nanti anaknya jadi ahli gamer. Panjenengan sampai anak-anak sampai rumah panjenengan lagi masak, jadi anak-anak yang suka masak orang pomo bar masak moto Al-Quran. Anak-anak yang kemudian pulang sampai rumah panjenengan kok lagi tidur dan malas-malasan membaca Al-Quran.
Jadi insya Allah dimulai dari diri sendiri, anak akan mencontoh akhlak kita, anak akan mencontoh kebiasaan kita setiap hari, maka anak kita menjadi anak yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan anak-anak semua, ananda semua menjadi ahlul Quran semua. Amin ya Allah. Amin. Panjenengan yang belum terbiasa sholat duha, panjenengan sholat duha. Karena di situ terdapat sekali banyak kandungan barokah sholat duha. Yang pertama adalah sedekah buat tulang-tulang badan kita semua, buat jasmani kita adalah sholat duha. Kemudian mendatangkan rezeki adalah sholat duha. Kemudian panjenengan doa kepada Allah, ya Allah, jika rezekiku masih di dalam tanah, keluarkanlah ya Allah. Jika rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika rezekiku masih jauh ya Allah, maka dekatkanlah. Sholat duha ini raiso manjian motor duha. Baca doa, beli kitab atau beli doa. Jadi mungkin panjenengan setiap hari dijawabkan, insya Allah hafal semua. Amin ya Rabbal. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan anak cinta Al-Quran. Yang pertama adalah sejak dini, sejak kandungan panjenengan biasakan nyetel Al-Quran, biasakan baca Al-Quran. Yang kedua apa? Menjiwakan Al-Quran kepada anak dengan apa? Berakhlakul karimah, berkata halus kepada anak, buang teriak-teriakan, buang ceritakan, tapi berikan contoh kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah berikan contoh yang baik kepada anak, ceritakan kemewahan Al-Quran, ceritakan keajaiban Al-Quran. Hanya ceritakan Nabi Musa tongkatnya masih ada, Nabi Nuh perahunya, ya, mukjizatnya Nabi Muhammad Al-Quran. Yang saat ini masih ada mukjizat dari Allah hanyalah Al-Quranul Karim. Nah, mukjizatnya dari Allah yang saat ini masih kamu bisa lihat adalah Al-Quran. Karena besok suatu masa akan ada tiba saatnya Al-Quran sudah tidak ada tulisan Arabnya. Na'udzubillah min dzalik. Panjenengan baca Al-Quran saat ini masih ada tulisan Arab. Besok akan suatu masa datang kiamat, Al-Quran sudah tidak bisa dibaca oleh siapapun, maka akan menangis teronta-ronta panjenengan. Aku mau baca Al-Quran orang-orang Arabi, aku mau baca Al-Quran di tulisannya, nangis panjenengan. Kita tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Punggung masih diberikan kesehatan, mata masih bisa melihat, maka bacalah Al-Quran. Maka insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang ahlul Quran. Besok di akhirat akan disambut oleh malaikat dengan ahlul Quran. Anak-anak kita akan memberikan mahkota kepada kita semua di atas kepala kita dengan mahkota Al-Quranul Karim, dan keluarga kita akan kumpul menjadi satu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini bermanfaat buat yang misalnya untuk menanamkan Al-Quran pada anak panjenengan, karena sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Khairukum wa ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik-baik adalah sebaik-baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya, dan memepet keberkahan kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang soleh dan solehah karena mendoakan kedua orang tua kita.
Masjidi, Walaupun Masjidi, walaupun Masjidi Husaini, walaupun Masjidi sekalian, walaupun Masjidi sekalian, walaupun itu Soekarno, walaupun Imam Soekarno, walaupun Rohi Amin Kubur keluarga besar pengajian kami tadi kita tidak tahu ya Allah, Allah maghfir lahum, warhamhum wa'afihim wa'anhum, Allah maghfirna wa bihamdika ya Allah, Allah maghfirna minan nar, Allah maghfirna minan nar, Allah maghfirna minan nar ya Allah, Rabbana اغفر لنا بحسن الخاتمة، ربنا اغفر لنا بحسن الخاتمة، ربنا اغفر لنا بحسن الخاتمة، ربنا اغفر لنا بالقرآن يا الله، اغفر لنا بالقرآن يا الله، اغفر لنا بالقرآن واغفر لنا بالخير يا الله، ربنا اغفر لنا بالعبادة يا الله، ربنا اغفر لنا بالصداقة يا الله، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ربنا آتنا حقها قبل استيفائه ومن باطل باطل مسلم يا الله اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا فتنه الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحه. Menawi kita terusul